kesehatan usia lanjut, bagaimana kalau dilihat dari perspektif gerontologi medik. Jadi kesehatan usia lanjut atau usia lanjut itu sendiri tidak bisa hanya dilihat dari perspektif organ base, misalnya sakit jantung, kondisi jantung, sakit ginjal, kondisi ginjal, tidak hanya dari itu saja, dan juga tidak hanya dari perspektif disease atau penyakit, misalnya diabetes, hipertensi, stroke, seperti itu. Jadi tidak hanya itu. Jadi kita harus melihat dari perspektif gerontologi medik namanya. Nah, apa itu perspektif gerontologi medik? Artinya ini yang perspektif yang benar kalau kita melihat masalah kesehatan dari usia lanjut, ya. Ya, kata kuncinya adalah usia lanjut itu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia, itu batasan umur kronologiknya adalah di atas sama dengan 60 tahun. Itu satu. Yang kedua, kesehatan atau sehat, kalau kita mengacu ke WHO, adalah kondisi bebas penyakit dan kecacatan, baik fisik, mental, dan sosial. Pada saat kita sekarang, bagaimana di usia lanjut? Ya, seperti itu. Apakah ini definisi ini kita mau pakai atau bagaimana? Itu nanti kita bahas. Dan yang ketiga, gerontologi medik atau geriatri itu adalah ilmu yang mempelajari aspek kesehatannya saja. Karena gerontologi itu kan ilmu yang mempelajari semua aspek, baik ekonomi, psikologi, sosial, kultural, itu semua aspek. Geriatri itu aspek kesehatan adalah layanan medik dan layanan sosial. Nah, di sini kata kuncinya ada layanan sosial. Ya, nanti kita bahas apa itu yang maksud layanan sosial. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi epidemiologinya, mestinya atau demografinya, memang Indonesia itu termasuk negara sudah berstruktur tua. Karena definisi struktur tua itu artinya persentase usia di atas 60 tahun itu sudah lebih dari 7%. Jadi Indonesia sudah termasuk. Apalagi daerah kita, DIY, itu sudah hampir 2 kali lipat. Satu hal lagi yang menarik, mungkin kita tidak sadar betul bahwa WHO sudah memprediksi Indonesia itu tahun 2020, nah, udah lewat ini, udah lewat setahun nih, itu menjadi negara dengan populasi usia lanjut terbesar ke-6 di dunia. Ya, tentunya ini kan menjadi hal yang penting pada pagi hari ini kita bahas, ya. Kelompok ini memang heterogen, bervariasi, ada yang mandiri, ada yang bergantung, ada yang fit, ada yang frail, rapuh, ada yang morbiditasnya tunggal, bahkan ada atau jarang yang mempunyai morbiditas, tetapi ada juga yang morbiditasnya banyak, multiple. Berbeda-beda dari masing populasi terhadap satu daerah. Setelah melihat latar belakang morbiditas dan demografi ini, tentunya akan mempunyai jalan keluar yang berbeda, ya. Nah, pendekatan yang diharapkan dari gerontologi medik itu adalah pendekatan yang holistik dan komprehensif. Apa itu holistik? Tadi tidak cukup fisik saja, dan komprehensif, promosi maksud dengan holistik komprehensif. Dan ini akan menjadi pokok bahasan pada slide-slide berikutnya. Namanya status fungsional usia lanjut itu sangat-sangat beragam, ya. Masih bisa nyepeda, suami istri, oke. Kemudian masih bisa melakukan aktivitas leisure activity, pengisi waktu luang. Bahkan ada yang berusaha melakukan upaya ke arah kemandirian. Suatu konsep yang ini saya suka gambar ini, ya, usia lanjut ini itu ada beberapa permasalahan. Pertama, dampak dari proses menua, ya. Yang kedua, dampak proses penyakit. Nah, antara proses menua dan proses penyakit ini ujung-ujungnya adalah impairment, disability, handicap.
Kalau kita lihat lebih kompleks lagi, dampak proses menua pada seseorang, ya, proses menua itu adalah proses yang fisiologik sebenarnya, bukan patologik, bukan penyakit. Tetapi usia yang dia tahu nih, proses ini berdampak, berimplikasi klinik yang harus kita perhatikan juga. Jadi walaupun usia lanjut itu tidak ada penyakit yang bisa dideteksi secara epidemiologi, ya, tetapi dia punya dampak, implikasi klinik. Itu satu, ya. Yang kedua, kalau dia punya penyakit, biasanya penyakitnya kompleks medicine namanya. Nah, yang penting pada usia lanjut itu kita harus memperhatikan tadi fungsionalnya. Walaupun penyakitnya sebenarnya degeneratif yang tidak bisa dihilangkan, eliminasi, tetapi fungsionalnya pasien itu sedapat mungkin mandiri. Kalau lihat gambar ini tampaknya tujuan kita mengatasi aspek kesehatan pada usia lanjut itu ujung-ujungnya adalah kualitas hidup yang mandiri. Itu yang penting, ya. Proses menua adalah proses yang mengakibatkan, yang menyebabkan seseorang dewasa muda yang aktif, tidak punya penyakit, ya, mandiri, menjadi dewasa tua. Orang tua yang tidak ada penyakit pun aging proses itu bisa berujung kepada handicap atau hambatan. Misalnya, pasien saya ada yang di atas 100 tahun, itu jalannya sudah tidak bisa. Jadi pakai kursi roda. Nah, seperti itu. Jadi padahal tidak ada penyakit apa pada pasien itu, ya. Jadi itu prinsip dari aging proses yang harus dipahami, ya. Tahun 2013 itu mengelompokkan teori-teori yang dibuat itu menjadi 3 aspek. Ya, pertama teori tentang kerusakan molekul-molekul informasi. Jadi ini di DNA berarti, ya. Kemudian yang kedua teori tentang disregulasi genetik spesifik, ya, misalnya pada telomere dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah teori-teori tentang deplesi sum-sum tulang. Kalau kita lihat gambar ini, di sini tampak jelas sekali bahwa upaya untuk menjadi tua yang sehat itu hanya garis yang ke bawah, satu macam aja. Sementara garis yang petanda panah yang ke atas itu banyak sekali. Dan itu mengarah kepada frailty, pada disability, pada penyakit, ya. Sehingga kalau kita ingin sehat di usia lanjut, mulailah sejak dini. Itu maksudnya. Jadi artinya pola ini bukan pola yang pesimistis, kalau udah lansia nanti banyak penyakit, tidak. Tetapi harus dimulai dari awal kehidupan. Dari proses menua yang notabene adalah fisiologik. Kita harus melihat bahwa umur kronologik itu tidak mencerminkan biologik, tidak seiring mencerminkan biologik. Ya, jadi ada orang 70 tahun kok tampaknya 60 tahun, kok tampaknya 50 tahun. Nah, itu umur biologik. Ada orang 50 tahun kok tampaknya seperti umur 70 tahun, kok tampaknya seperti umur 80 tahun, itu berarti biologiknya beda, ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa proses menua itu pada individu itu sangat bervariasi, baik pada individu maupun dengan individu yang lain. Jadi hal-hal inilah yang harus kita pahami. Ini namanya gerontologi. Setiap keluhan pada usia lanjut itu belum tentu penyakit, belum tentu dilatar belakangi penyakit, disease. Tetapi nah ini yang perlu dipahami dan sering kita lupa adalah bentuk maladaptasi terhadap stres yang fisiologik maupun yang patologik. Jadi maladaptasi. Jadi jangan selalu dibilang bahwa ini latar belakangnya ada penyakit seperti itu. Sehingga dibedakan antara disease dengan illness di situ. Illness itu kondisi sakit namanya, ya. Nah, implikasi klinik yang lain, kemampuan adaptasi usia lanjut itu memang sudah menurun, ya. Apapun sudah menurun. Tanggapan terhadap stres juga sudah menurun. Dan pengaruh lingkungan itu menyebabkan disfungsi usia lanjut itu. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir,
usia lanjut itu cenderung mengalami iatrogenesis. Nah, hati-hati nih. Jadi kalau tadi dijawab selalu dengan obat, nah tentunya akan menjadi masalah, akan menjadi problem terkait dengan obat yang kita berikan. Ya, di situ yang harus kita hati-hati memberikan terapi. Mungkin kalau itu bentuk maladaptasi, mungkin hal-hal yang sifatnya diet, fungsional misalnya, dan lain sebagainya itu mungkin exercise dan lain sebagainya, message dan lain sebagainya itu mungkin akan bermanfaat. Nah, status fungsional itu ada beberapa macam, ya. Fisik itu adalah ADL, IADL. Kita punya tools-nya, ada indeks Bartel, indeks CAS, atau Functional Independence Measurement. Jadi itu adalah status fungsional fisik. Status fungsional mental itu misalnya depresi, ya toh, cemas, gitu. Status fungsional kognitif misalnya dengan tools MMSE, ya. Kemudian status fungsional sosial, ekonomi, spiritual dan lingkungan itu ada toolsnya sendiri. Jadi aspek-aspek inilah yang harus diperhatikan manakala kita memberikan layanan kesehatan pada usia lanjut. Di samping tadi saya bilang di awal organ based, disease based. Karena yang penting adalah fungsionalnya bagaimana pada usia lanjut itu. Ya. Nah, aging itu sebenarnya bagaimana bisa bisa berujung pada handicap dan perlunya layanan sosial terkait penurunan fungsional. Sehingga apa? Maksudnya layanan sosial itu aksesnya gampang, aman oleh lansia, nyaman juga oleh lansia, dan terjangkau. Nah, ini yang sering dilupakan, bahwa dokter-dokter itu hanya melihat dari aspek mediknya saja, padahal ilmu geriatri itu ada aspek layanan sosialnya. Dan ini harus diperhatikan. Makanya kenapa ada puskesmas santun lansia? Nah, itu kan ada. Manipulasi lingkungannya dari puskesmas itu kan ada. Ya. Kemudian ada rumah sakit sayang lansia, juga ada manipulasi lingkungannya. Jadi kalau tidak ada manipulasi lingkungannya berarti bukan pendekatan gerontologi medik namanya, ya. Nah, pengaruh aging itu perubahan-perubahannya adalah perubahan yang fisiologik, masih fisiologik, ya, bukan perubahan patologik. Tetapi fisiologik ini bisa berubah menjadi patologik. Karena apa? Data epidemiologi menyebutkan bahwa penyakit-penyakit degeneratif itu kumpul di usia lanjut. Kenapa bisa begitu? Padahal dia aging proses mestinya fisiologi. Kenapa berubah menjadi patologi? Itu ada faktor genetik, ada faktor unhealthy lifestyle. Karena itu menyebabkan penurunan status fungsional fisik, mental, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan maladaptasi terhadap stres. Menimbulkan ketidakpastian klinik namanya. Jadi mungkin misdiagnosis, mungkin underdiagnosis, mungkin juga overdiagnosis. Kalau dari aspek medik, ya, itu karena apa? Gejala tadi tidak khas. Yang kedua, penyakitnya kronik multiple. Tadi banyak biasanya. Kalau di layanan primer tentunya yang simpel-simpel aja. Ini yang harus kita lihat ini, ya. Di samping tadi penyakit organ dan disease base, status fungsionalnya juga ada sindrom geriatrik. Apa itu? 14I. Kalau dari kita mengacu ke buku-buku gerontologi itu ada 14I. Tetapi kalau kita mengacu ke budaya Jawa itu namanya B kompleks. B-nya seperti, mohon maaf, ada budak, ada blawur, beser, dan lain sebagainya itu. Itu sindrom geriatrik itu, ya. Dan sangat kental dengan masalah etik legal. Spektrum aspek kesehatan usia lanjut itu satu. Apa saja sih masalahnya? Aging saja sudah bisa mengakibatkan penurunan, ya,
dan maladaptasi terhadap stres. Nah, itu usia lanjut yang tanpa penyakit itu biasanya ada di komunitas, masih mandiri, ya. Nah, pasti ada penurunan, walaupun penurunannya itu masih fisiologik namanya, bukan mengarah ke patologik. Nah, apa cara mengatasinya? Dengan melakukan promosi prevensi tentunya, ya toh? Promosi prevensi tentunya. Apa itu? Modifikasi gaya hidup, dukungan keluarga, dan mungkin suplementasi nutrisi oral bagi orang-orang tertentu yang tidak bisa mengakses masalah nutrisi atau mengakses nutrisi yang alamiah. Dan di sini peranan makanan fungsional mungkin diperlukan. Seperti tadi ada probiotik, prebiotik, dan lain sebagainya, itu bisa kita berikan, bisa kita lakukan untuk kepentingan promosi prevensi pada usia lanjut yang di komunitas. Ya. Yang kedua, pada kondisi medik yang kompleks, sehingga pendekatannya tentunya ini bagi yang di rumah sakit ya. Kalau tadi yang di atas itu di layanan primer tentunya, di komunitas ya. Di yang kedua itu berarti di rumah sakit. Itu pendekatannya justru apa yang kita sebut sebagai geriatric assessment atau comprehensive geriatric assessment. Lakukan pendekatan yang benar-benar oleh tim. Tadi di layanan primer kan promosi prevensi, berarti itu mungkin pemahaman tentang aspek gerontologi dari dokternya itu yang harus kita bina seperti itu ya. Kemudian ada setting priority, ada setting limit, ada manajemen penyakit kronik multiple, kemudian ada layanan paliatif, ada layanan terminal. Ya, itu spektrumnya untuk di rumah sakit. Nah, yang tadi yang saya singgung tentang adanya sindrom geriatrik itu adalah 14I. Misalnya instability, ya, kemudian impairment of cognitive, impairment of intellectual, impairment of vision, matanya yang sudah menurun, impairment of hearing, itu adalah sindrom geriatrik. Ya, ini nampak jelas bahwa spektrumnya itu adalah seperti itu, ya. Nah, perubahan komposisi dan diversitas mikrobiota usus terkait aging. Nah, ini hal yang menarik ini kalau menurut saya. Sementara ini kan kualitas hidup lansia itu ditentukan oleh kualitas pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah? Karena penyakit-penyakit yang banyak di usia lanjut itu kan penyakit-penyakit kardio cerebrovaskuler. Jadi kualitas hidup seseorang itu tampaknya harus kita perhatikan pembuluh darahnya. Ada penyakit-penyakit yang stroke, hipertensi, jantung koroner itu. Kemudian ada lagi aspek lain, kualitas hidup ditentukan oleh mulut, oral, dental. Ya, kenapa itu? Ini terkait dengan penyakit-penyakit misalnya jantung, ginjal, dikaitkan dengan adanya karies, adanya vokal infeksi di mulut. Nah, seperti itu. Dan terkait juga dengan asupan nutrisi mulut, ya. Nah, yang terakhir inilah yang saya sebagai hal yang menarik yang perlu diteliti adalah bahwa kualitas hidup kita ditentukan juga oleh usus, kuman-kuman di usus. Nah, seperti itu ya. Ini menarik ini. Nah, dan kalau kita perhatikan riset-riset tentang ini dikaitkan dengan kualitas hidup itu masih conflicting, masih belum konklusif. Ya. Jadi mungkin dikaitkan dengan metodologinya, mungkin juga dikaitkan dengan confounding faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti itu. Jadi ini menimbulkan hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut. Ya, jadi
saya ulangi lagi, kualitas hidup usia lanjut itu ditentukan oleh pembuluh darah, kemudian ditentukan oleh oral dental, dan yang terakhir ini ditentukan oleh kuman yang ada di usus. Karena kalau kita bicara mikrobiota yang di usus dikaitkan dengan aging, itu ternyata ada perubahan. Kemudian pada usia lanjut mengakibatkan kondisi yang beragam, itu sensitif terhadap infeksi karena ada perubahan-perubahan kuman-kuman di usus itu akan menyebabkan sensitif terhadap infeksi, mempengaruhi sistem imun. Waduh, ini hebat ini. Jadi apa yang terjadi pada kuman-kuman di usus itu berpengaruh ke otak. Kognitif misalnya, ada akses usus hati. Oh, ada pengaruhnya juga ke hati, ya. Dan mudah mengalami alergi atau imun karena terjadi perubahan-perubahan pada mikrobiota usus tadi. Yang ketiga, ilmuwan baru di bidang makanan, fungsional probiotik, sinbiotik itu ditujukan sebenarnya bukan mengatasi aging proses, tetapi mengurangi dampak aging proses. Karena aging proses itu tidak bisa kita hilangkan. Itu proses alamiah yang menyebabkan manusia sebagai sebuah spesies punya umur maksimal. Berapa umur maksimal manusia sebagai spesies? 6 kali peak 20 tahun. Jadi 120 tahun umur maksimal spesies. Padahal menurut Guinness Book tidak ada orang yang mencapai 120 tahun. Baru sampai 114. Saya kira gambar-gambar yang menarik tentang bagaimana mikrobiota usus itu mempengaruhi sistem imun dan lain sebagainya. Kemudian ini perubahannya dari lahir, dari hamil sampai ke usia lanjut. Yaitu berubah kuman-kumannya. Ini menarik sekali ini. Kemudian ini kalau probiotik kuman ada di mana itu. Kemudian kalau postbiotik itu bakteri yang mati. Kalau prebiotik itu makanan kumannya yang ada di situ, ya. Kalau sinbiotik itu gabungan dari ketiga hal ini. Oke. Mungkin penelitian-penelitian yang tidak konklusif, yang belum konklusif yang saya peroleh dari jurnal-jurnal itu berkaitan kedua hal ini. Faktor host dan faktor probiotiknya. Faktor host itu apa? Lifestyle, diet, exercise, itu mempengaruhi. Jadi mungkin komposisi kuman atau diversitas kuman orang Jawa beda dengan Bali karena dietnya berbeda. Berbeda dengan Sumatera karena dietnya berbeda. Itu yang perlu mendapat perhatian anunya. Jadi faktor OS-nya itu begitu. Yang kedua, kognitifnya berbeda. Yang ketiga, exercise-nya juga berbeda. Nah, pada faktor probiotik masalahnya mungkin strain-nya apa yang bisa strain dari kuman apa yang cocok untuk orang-orang tertentu pada usia lanjut itu. Kemudian berapa dosisnya? Berapa lama intervensinya? Nah, itu juga sebuah variabel yang menentukan kenapa penelitian-penelitian itu belum konklusif seperti itu. Saya kira ini menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya, ya. Karena kalau dikaitkan dengan penyakit, berarti probiotik, prebiotik, atau sinbiotik ini bersifat suplemen, tidak merubah obat pokok atau pendekatan konvensional dari penyakit itu. Ya, tapi kalau di layanan primer sangat mungkin itu dilakukan. Jadi kesimpulannya tadi bahwa yang pertama itu adalah aspek kesehatan itu jangan melulu atau jangan hanya organ based, disease based, tapi juga holistik komprehensif. Yang kedua, akibat aging saja sudah menjadikan status fungsionalnya menurun, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau bicara penyakit, aspek penyakit, morbiditas, mortalitas itu biasanya kompleks sekali, ya. Dan yang keempat, yang menjanjikan dari penelitian-penelitian di mana pengaruh diet ataupun exercise terhadap quality of life usia lanjut
itu sudah terbukti ya. Nah, sekarang tinggal kita melakukan penelitian-penelitian tentang itu tadi, probiotik, prebiotik atau simbiotik, bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas hidup usia lanjut.